Udah nih. Sorry. Sore-sore gini gue lagi sama Irvin ya, sengaja gue kerjain tuh jauh-jauh dari Kedoya. Suruh ke Sawangan, walaupun tadi macet juga ya Vin ya? Macet lumayan. Macet gila. Tapi memang udah diniatin. Ini Nawa itu dari dalam hati, bukan cuma untuk buat reunian, tapi juga buat konten TikTok Football First. Dan apa channel lu Vin? Irvin Museng Channel. Oke, apa slogannya? Sepak bola masa lalu, masa depan. Kalau TikTok Football First, oi. Hari ini kita, sebenarnya gue sih yang mungkin akan lebih banyak dikulik sama Irvin, karena dulu kita sama-sama pernah kerja bareng lah ya. Di waktu masih di Produta, namanya waktu itu Protitan di Medan. Waktu pindah dari Jogja ke Medan, terus lanjut lagi ke Medan Chiefs karena waktu itu ada LPI. Oke, gue persilahkan deh untuk Irvin Museng ngobrol dan nanya-nanya ke gue. Nanti gantian nih, gue kulik, gue keletin kulitnya. Ya Vin, go ahead. Gimana Coach kabar sekarang? Udah lama ya, nih kita ketemu. Kabar baik, tapi ya lagi nggak happy juga karena corona kayak gini ya. Jadi agak ini, tapi ya selalu ada peluang lah. Siap. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Ada 5 tahun lebih ya? Lebih lah, lama kali ya. Udah lama ya. Terus sekarang kesibukan apa Coach? Yang ngelatih aja sih, ya ngelatih. Ada salah satu sekolah internasional di Jakarta Selatan gitu ya. Cuma karena corona ya jadi off, tapi alhamdulillahnya walaupun off, kita tetap terima ngelatih privat, ngelatih di SSB, ngelatih murid-murid yang memang pingin improve lebih, ngelatih beberapa pemain timnas yang kemarin mau seleksi, dan alhamdulillah semuanya keterima sih di U19 dipanggil Sinteyong gitu, walaupun ada yang nggak diterima juga gitu ya. Itu jadi salah satu penghasilan gitu. Lumayan ya Coach. Berarti sekarang Coach lebih ke apa? Lebih fokus ke usia dini ya? Usia dini dan usia muda. Kalau usia dini kan mungkin kelompok usianya antara 12 tahun ke bawah. Kalau usia muda itu antara 14 sampai bahkan U23 pun masih disebut timnas usia muda. Kalau U23 gitu. Kalau di atas U23 itu baru disebut senior. Gitu. Gitu. Jadi kalau ada, nah teman-teman, kalau ada yang mau improve skillnya, boleh hubungin Coach Yaya, latihan private. Siap. Daerah Jabodetabek. Ya, Coach. Mantap lah ya. Oke, terus. Kalau untuk ini tawaran dari klub profesional, klub tawaran semenjak kita keluar dari Protitan waktu itu memang yang nawarin langsung adalah salah satu sekolah sepak bola atau akademi sepak bola dari Inggris, franchise Liverpool. Kemudian masih ada sih teman-teman, halo Pak yang di Semarang, yang di Persebaya Pak Yahya juga namanya. Terima kasih untuk tawaran-tawarannya. Terus teman-teman yang lain lah ya, tapi mohon maaf sekali lagi saya sudah mengikrarkan diri untuk berbakti kepada sepak bola usia dini dan usia muda. Begitulah. Terus apa sih Coach menariknya, enaknya melatih usia muda? Ya ngelatih sekolah sepak bola atau sepak bola di grassroots usia muda itu satu, pressure-nya nggak akan sebesar di level profesional gitu. Level profesional ketika timnya kalah biasanya pelatih atau bahkan tim pelatih dipecat semua. Biasanya, tidak selalu, walaupun mungkin yang akan jadi tumbal pertama adalah head coach atau pelatih kepala. Itu biasanya kalau kalah itu hampir di semua level lah ya, di dunia maupun di sini di Indonesia ada seperti itu. Nah kalau di grassroots bukan berarti tidak ada pressure-nya, ada. Tapi pressure-nya itu lebih ke sesuatu yang non teknis yang kita sebenarnya masih bisa handle ya. Bicara yang lain tentang menariknya sekolah sepak bola atau sepak bola di grassroots, ketika kita tahu celahnya, justru secara finansial bisa lebih gede dari level profesional. Oh gitu. Ya, gue sendiri di salah satu sekolah internasional ini mungkin bisa ya ngantongin minimal 30 juta per bulan ada. Gitu. Oh, belum kalau dari level-level privat ya. Level-level privat itu mungkin bisa ngantongin antara ya 1 sampai 3 juta per hari, tergantung berapa anak yang kita latih, berapa sesi yang kita latihan. Jadi misalnya kalau pagi, siang, sore, dan yang latihan 3 anak, 1 anak katakanlah kita kenakan cas 500.000. Wow, hitung sendiri deh. Teman-teman, kalau sehari Coach Yaya bisa ngantongin 2 sampai 3 juta, kali aja tuh 30 hari. Luar biasa penghasilan Coach ya. Ya tapi bukan itu aja lah, bahwa menariknya lagi kan kita bisa melihat ya. Jangan melulu segala sesuatu menarik itu hanya ditilik dari sisi finansial. Kita akan merasa mempunyai kepuasan yang tak terhingga ketika kita melihat misalnya Syahrian Abimanyu sekarang. Saya melatih Syahrian Abimanyu dari dia umur 8 tahun.
Hargianto, Samuel Christiansen, Dalen Doke, Lutfi Kamal, ya. Mereka dari kecil-kecil, ya. Mereka dari zaman 8-10 tahun. Saya kenal mereka. Oh, dari 8-10 tahun? Iya, iya. Sampai akhirnya sekarang melihat mereka di timnas, itu buat kita yang pernah ya, walaupun cuma seiprit lah ngelatihnya, tapi kita merasa alhamdulillah tuh lihat mereka sekarang berhasil. Ada suatu kebanggaan ya, karena benar, kita poles lah dari dia dari kecil ya. Iya, iya, iya. Coach, kalau selain jadi pelatih, kan sekarang nih sepak bola udah jadi industri lah ya, udah masuk ke, udah bisa dibilang profesional. Selain ngelatih, kira-kira apa sih lagi yang bisa digarap dari sepak bola ini? Oke. Biasanya kalau tidak ada COVID, ini lagi summer break nih, musimnya libur untuk sekolah-sekolah internasional. Biasanya kita bikin soccer camp. Soccer camp ya? Soccer camp, ya kayak pelatihan juga tapi singkat, misalnya 3 hari atau 1 minggu. Itu kita bisa charge antara 250.000, biasanya kita bisa dapat murid antara 60 sampai 100 orang lah. Dan itu semuanya masuk buat kita. Belum lagi saya juga kadang-kadang ditunjuk jadi juri ya. Saya pernah jadi juri Nike Most Wanted, Biskuat Akademi Juara, Biskuat Macan Indonesia, Biskuat Laskar Fabregas, Bintang Lapangan Lebo Shampoo, Jagoan Bola Giant yang semuanya dapat dari sponsor. Itu jalan-jalan ke 5 kota atau 10 kota talent scouting, itu saya bisa kantongin antara 10 sampai 15 juta per kota. Jadi kalau 10 kota ya kan, kalau ada event gitu dia harus habiskan dalam itu waktu dihabiskan berapa lama mungkin hanya dalam 1 bulan. Jadi 10 kota untuk 1 bulan. Jadi kalau satu kotanya 10 juta udah bisa ngantongin 100 juta tuh, Vin. Iya, benar. Cuma dari talent scouting. Ajak dong, Ko. Boleh lah nanti. Cuma ya inilah sayangnya corona ini. Nah, yang lainnya saya kebetulan juga lagi nyambi jadi intermediaries sekarang bahasanya, karena udah nggak disebut agent, tapi ya bukan agen lah ya, boleh dibilang kalau intermediaries gitu. Itu memang kata yang sudah diresmikan sama FIFA gitu. Tapi ya boleh dibilang agent gitu ya. Sekarang pemain yang ikut ini sekarang naungi lagi handle ada Zahra Musdalifah, salah satu pemain timnas putri, boleh dibilang ya ratunya sepak bolanya putri lah ya. Kalau nyari-nyari di Google pasti kayaknya yang nongol pertama dia. Zahra Musdalifah. Nah, terus kedua ada Syafira Aika Putri, kebetulan kapten timnas putri juga. Lagi bantu-bantu yang lain juga. Kemarin sempat bantu-bantu Jack Brown sama George Brown, tapi sayangnya mereka cedera dan mereka memutuskan untuk segera kembali ke Dubai dan ke Inggris gitu ya. Nah, dari situ saja ya samalah, ada endorsement, ada iklan, ada macam-macam. Saya biasanya bisa deal-dealan antara 10 sampai 30%. Dari satu iklan ya, dari satu endorsement atau satu iklan. Kalau iklan biasanya jatuhnya lebih besar, untuk 1 tahun itu bisa antara 200 sampai 300 juta untuk 1 kali syuting. Selama penayangan iklan itu antara biasanya sih cuma 1 sampai 6 bulan lah ya, tapi kontraknya 1 tahun gitu. Jadi saya bisa dapat 10 sampai 30% tergantung deal. Per pemain ya? Per pemain. Endorsement itu kita buka harga tergantung followers, tergantung tingkat kepopuleritasan si talent. Itu ya antara 5, 10 sampai 30 juta per kali posting. Ya bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa di Twitter, bisa di Facebook gitu ya. Makanya sosial media juga bisa diberdayakan untuk ke sana ya. Karena kalau mau jujur, sekarang sosial media udah luar biasa pesat majunya ya. Kalau mau jujur juga pemain sepak bola, khususnya pemain sepak bola putri, gajinya sebenarnya nggak seberapa gitu. Ya jadi kalau mereka dilarang-larang untuk nggak ngendorse, untuk kayak begini, lu mau bayarin gajinya mereka. Sedangkan liganya juga belum jelas, belum jalan ya. Iya, makanya diperhatikan dong Liga 1 Putri, ayo jalan ya. Harusnya dapat dukungan dari sponsor, dari federasi, dari stakeholder sepak bola, karena dengan begitu pasti akan muncul prestasi, pasti akan muncul entertain, pasti akan menjadi industri. Sama seperti sepak bola putra, sama seperti sepak bola cowok. Jadi sepak bola putri tolong diperhatikan. Jangan terlalu di nomor 2. Ya, gitulah. Nah, Vin.